Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait program bimbingan dan konseling di SMA. Yang pertama, di sini saya menggunakan metode analisis 5W1H. Baik, yang pertama yaitu what. Apa tujuan program bimbingan dan konseling di SMA? Tujuan program bimbingan dan konseling di SMA yaitu untuk membentuk perilaku mandiri peserta didik, di mana program ini berfokus kepada mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan yang didasarkan pada kemampuan yang akan dikuasai oleh peserta didik, seperti membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya, mengenali dirinya sendiri, dan membuat pilihan yang tepat terkait pendidikan dan karirnya di masa depan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu when. Kapan program ini dilaksanakan? Program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara terjadwal dan kontinu sepanjang tahun ajaran dengan kegiatan yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau konselor SMA. Kemudian yang ketiga, where, di mana program ini dilaksanakan. Program bimbingan dan konseling dilaksanakan di sekolah, khususnya di SMA, di ruangan bimbingan dan konseling yang memadai, yaitu ketika ada peserta didik atau konselor yang datang ke ruangan bimbingan dan konseling, maka mereka merasa senang dan nyaman. Pertanyaan yang keempat yaitu why. Mengapa program bimbingan dan konseling penting dilakukan di SMA? Karena peserta didik atau konselor SMA adalah individu yang sedang berkembang. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, maka harus difasilitasi dengan komponen pendidikan lainnya, seperti layanan bimbingan dan konseling. Program ini penting dilakukan karena untuk membantu peserta didik atau konselor mengidentifikasi potensi, minat, dan bakatnya, serta memberikan panduan terkait pendidikan dan karir yang sesuai. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam program ini? Program ini menargetkan utama yaitu peserta didik atau konselor SMA, tetapi program ini tidak akan berjalan jika tidak melibatkan stakeholder sekolah yang lainnya, seperti kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu how. Bagaimana program bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam 4 bidang layanan? Seperti yang kita ketahui, ada 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama pribadi, yaitu guru BK, guru bimbingan dan konseling memberi bantuan kepada konselor agar mereka bisa memahami, mengarahkan dirinya sendiri, serta pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua sosial, proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konselor SMA agar dia bisa memahami lingkungannya dan dapat berinteraksi sosial secara positif. Selanjutnya yang ketiga yaitu belajar, bidang layanan belajar, pemberian proses bantuan kepada konselor atau peserta didik dalam memahami potensi belajar dirinya sendiri atau memberi motivasi kepada peserta didik ketika mereka mengalami hambatan dalam belajar dan mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan belajar itu. Nah, teman-teman, yang keempat ini yaitu proses bantuan kepada peserta dari guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konselor untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan keputusan karirnya di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.